Saudara-saudara sekalian, kita bergerak bukan karena benci. Kita bergerak bukan karena benci. Kalau ada yang mengatakan Gus Abbas benci kepada Bang Alwi, tidak. Gus Abbas benci kepada Habib, tidak. Tapi saya lagi mengingatkan Habib, jangan berbuat macam-macam di negeri Indonesia. Jangan berbuat macam-macam di anak bangsa Indonesia. Jangan suka jahil terhadap sejarah. Sedikit aja kesalahan yang dilakukan oleh habaib, itu akan langsung mereka goreng, mereka garap untuk menyerang habis-habisan para habaib, saudara. Nah, jadi saya minta dari yang tua sampai yang muda, saudara, apa-apa yang selama ini mereka serang kita, ada oknum-oknum yang berlaku tidak baik, ya kita ikut memperbaiki, saudara. Kita ikut memperbaiki. Jangan juga kita biarkan kalau ada saudara-saudara kita dari kalangan habaib yang melakukan hal yang tidak baik. Jangan. Saudara, sebelum orang lain tegur, kita yang tegur. Sebelum orang lain yang memperbaiki, kita yang wajib untuk memperbaikinya. Satu, saudara, yang tadinya nggak tahu ilmu nasab jadi tahu. Yang tadinya nggak mau belajar jadi belajar, saudara. Yang tadinya nggak mau baca buku nasab, ahli jadi baca, saudara. Oh, luar biasa. Jadi ada al-hadsu, ada qiraah, yaitu kutubus sirah, kutubut tarikh, kutubun nasab. Alhamdulillah. Itu satu. Yang kedua, saudara, yang kedua menjadi terbuka. Allah bukain buat kita, saudara, sehingga dengan peristiwa itu kelihatan mana yang betul-betul muhibbin terhadap habaib, mana yang betul-betul bughud, ikut memanfaatkan kondisi tersebut, atau mana yang selama ini pura-pura muhibbin. Nah, sekarang dari hatinya Allah keluarin semua, sudah. Alhamdulillah. Kita membongkar hati orang-orang nifak nggak gampang, sudah. Nggak gampang. Ngebongkar gitu hati kita, mau tahu ini mahabbah apa enggak, ini bughud, nggak gampang, sudah. Tapi dengan peristiwa ini terbuka, sudah, terbuka, sudah. Mana yang muhibbin, mana yang mubghidin, bahkan mana yang ragu-ragu dengan mahabbahnya, semua terbuka. Alhamdulillah. Dan yang ketiga, saudara, yang ketiga, para habaib jadi lebih hati-hati lagi. Mereka oknum-oknum yang selama ini berbuat tidak baik, jadi ada cambuk, ada teguran. Jangan coba-coba kalian ulangi itu perbuatan. Ayo sama-sama kita perbaiki diri. Itu kan hikmah, ya Allah. Alhamdulillah. Oh, banyak hikmahnya, ya Allah. Kalau kita mau lihat, hikmahnya banyak. Ada lagi satu hikmah, saudara, apa? Kita jadi ingat Imam Ubaidillah. Nah, selama ini kalau kita tahlil, kita apa tadi, Imam Ubaidillah jarang disebut tuh, saudara. Yang disebut Ahmad bin Isa Al-Muhajir, yang disebut Faqih Mugaddam, saudara. Nah, iya, jangan-jangan kita lagi dijewer, saudara. Sama karomahnya Imam Ubaidillah. Kemana namanya Imam Ubaidillah nih, saudara? Jarang disebut, jarang dikirimin. Nah, kalau sekarang di mana-mana kita ngelihat, alhamdulillah, saudara, harus sebut itu nama, saudara, untuk isbat bahwa ar-rajul bukan fiktif, betul-betul rajul sabit, maujud, ada, saudara, insya Allah. Dan begitu juga yang ziarah ke Tarim juga jarang-jarang tuh yang ziarah ke Imam Ubaidillah. Kemana-mana dia ziarah Imam Ubaidillah ditinggal. Nah, ini jadi teguran buat kita semua. Nah, jangan dilupakan Imam Ubaidillah, saudara. Dan jangan ragu-ragu juga kalau besok ada punya anak namain Abdullah atau Ubaidillah untuk anak keturunan kita. Saya kemarin ini selama setahun banyak orang nih, jamaah kita nih, saudara, murid-murid kita di pengajian minta nama. Habib kasih nama, kalau anak laki langsung kita kasih nama Ubaidillah. Jadi jangan kaget kalau besok yang nama Ubaidillah banyak, ya. Alhamdulillah. Dan itu termasuk bagian daripada bentuk perlawanan secara sosial ke masyarakat. Sebarin itu nama, itu bukan nama fiktif, nama orang mulia. Nah, itu yang kita mau sampaikan. Jadi sekali lagi, yuk, jadikan fitnah tersebut dan fitnah bekal nasab ini sebagai pelajaran buat kita. Mudah-mudahan ke depan tidak berulang. Tapi saya minta semua tetap pasang mata, buka telinga, saudara, karena gerakan politik ini belum selesai, saudara. Tangan-tangan mereka-mereka yang berkuasa 10 tahun masih ada di jajaran atas. Jadi setiap saat mereka bisa membongkar lagi, saudara, yang lebih gila lagi untuk memfitnah kalangan habaib. Nah, itu saja. Dan yang terakhir, saya mengingatkan semua, saudara, bahwa yang mulia di tengah masyarakat ini, saudara, bukan habaib saja. Para ulama juga mulia, saudara.
Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu saudara, itu pewaris para nabi. Itu kiai-kiai ajangan-ajangan yang pada punya ilmu yang berakhlak mulia, saudara. Jangan main-main, warasatul anbiya. Dan gak main-main, Allah yang puji ulama dalam Al-Quranul Karim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba yang takut kepada Allah adalah dari kalangan ulama. Gak sampai situ, di ayat lain Allah menyatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma daraja. Allah tinggikan derajat ulama, saudara. Nah, jadi ulama ini, saudara, juga punya kedudukan mulia. Nah, karena itu saya minta kepada para habaib, wajib kita muliakan mereka yang dimuliakan Allah. Ahlul Bait dimuliakan Allah, kita muliakan. Ulama dimuliakan Allah, wajib kita muliakan. Jadi jangan ada lagi itu, saudara, maaf, jangan ada lagi di kalangan anak-anak muda kita, saudara, umur masih muda, masih belasan tahun atau mungkin 20-an tahun. Tapi kalau ketemu kiai-kiai, saudara, yang besar dari kalangan mereka, cium tangan aja, malu, takut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ketemu kiai-kiai dari dulu, saudara. Sudah 40 tahun saya kerjakan. Pokoknya ketemu kiai, doakan yang lebih tua, yang seumur, saya cium tangannya. Oh iya, dulu saya diprotes, Habib Rizik, kenapa cium tangan? Kenapa tuh Habib Rizik nunduk-nunduk begitu? Saudara, itu bagian daripada pembauran kita, pergaulan kita, untuk menghidupkan rasa saling cinta di antara kita, insya Allah. Nah, saya kasih contoh, saya ceramah di satu daerah, sudah. Saya kasih contoh pengalaman saya. Saya ceramah di satu daerah, saya lupa. Mungkin karena terburu-buru nih mengubar, kadang-kadang kan satu hari ada 2-3 jadwal nih, dari sini mau lompat ke jadwal sana, saudara. Nah, jadi begitu naik, assalamualaikum, langsung ceramah. Kita nggak sebut tuh nama-nama kiai yang di panggung. Di panggung kan ada kiai-kiai, sudah. Ini kan yang di bawah kan murid mereka semua. Kita nggak sebut, sudah. Habis ceramah kita pergi. Itu mereka-mereka yang hadir nggak perhatian dengan ceramah kita, sudah. Nah, mereka lihat siapa ini ceramah. Karena apa? Karena mereka merasa guru mereka nggak dihormatin. Sudah. Itu pengalaman kita. Seterburu-buru apapun, sebut siapa, sudah. Jadi apresiasi mereka. Nah, makanya semenjak saat itu, saudara, saya ceramah di mana tempat, saudara, oh, kita apresiasi dulu. Kalau perlu kita minta sama panitia siapa aja nama kiai yang ada. Kita minta nama-namanya, kita sebutin atau itu begitu disebutin, saudara, itu kiai senang, duduk perhatiin ceramah kita sampai akhir. Itu murid yang di bawah, Farhan, gurunya dihormatin, saudara. Dia perhatiin semua ceramah kita, jangankan setengah hujan dan ganggu ada, sudah. Nah, artinya ini kan ilmu komunikasi massa. Tolong jangan lupa penghargaan seperti itu, saudara. Insya Allah, saudara. Jadi ini habaib ini udah dimuliakan Allah, udah nggak usah dipamerin lagi. Udah muliain kita, asal kita mau bertakwa kepada Allah. Kalau kita mau bertakwa kepada Allah, Allah muliakan kita. Nggak perlu dipamerin, saudara. Tapi kita juga perlu, saudara, untuk memuliakan mereka-mereka yang dimuliakan Allah, saudara. Yang dimuliakan Allah bukan habaib saja, bukan ahlul bait saja, para aulia, para ulama, para sholihin, mereka semua dimuliakan Allah. Yuk kita muliakan mereka, insya Allah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau yang akan saya sampaikan ini, saudara, mungkin terlalu sensitif ya. Nah, tapi karena ini mumpung yang 99,9% habaib, kapan lagi, udah gitu di rumah jenderalnya. Ya bukan, ini kesempatan, ini namanya kesempatan. Nah, tolong jangan tersinggung, jangan, saudara. Saya tidak ada maksud menyinggung si A atau menyinggung si B, demi Allah. Saya tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun, saudara. Bahkan saya mau ikut menasehati diri saya sendiri. Kita introspeksi, apa nih, kenapa begini, apa yang bisa kita ubah supaya hubungan antara ulama dengan habaib tetap baik dan bisa semakin baik, insya Allah. Nah, itu yang saya sampaikan, saudara. Baiklah, akhirnya sebagai penutup, tentu kita tahu ada satu buku yang diterbitkan oleh saya punya menantu Habib Hanif dan kawan-kawan. Habib Hanif tidak sendiri, yaitu tentang keabsahan nasihat. Kalian, saya dengan Bahyai Roma ini
adalah sedang berjuang untuk bangsa, sedang berjuang untuk kalian, sedang berjuang untuk rakyat. Tidak ada yang memberi dana, tidak ada yang memberi modal, tidak ada yang memberikan gaji. In ajriya illa 'ala Allahi rabbil alamin. Insya Allah balasan kami akan kami terima di akhirat saja. Perjuangan PWI Laskar Sabilillah ini bukan perjuangan yang mendapatkan uang, tapi justru mengeluarkan uang. Bukan mendapatkan dana, tapi justru mengorbankan dana. Kalau kalian tahu bahwa anak-anak dan anggota rakyat PWI Laskar Sabilillah ketika mengadakan acara itu patungan. Patungan 1.000, 2.000, 1 juta, 2 juta. Sebab apa? Perjuangan ini harus dilanjutkan sampai ke anak cucu kita. Kalau seumpama tidak dilanjutkan oleh anak cucu kita dan kita sebagai orang tuanya diam, saya khawatir Indonesia akan terjadi seperti Palestina. Kenapa saudara-saudara sekalian? Kenapa Yai Roma Irama ini sepuh, beliau usianya sudah 79 tahun, tapi beliau mau bergerak kemana-mana bersama dengan saya yang masih muda, bersama para ulama, para kiai yang muda. Beliau tampil di depan, bahkan kadang-kadang beliau mengingatkan saya, Gus seperti ini, Gus seperti ini. Seperti halnya beliau itu lebih semangat daripada kita. Kenapa? Karena beliau peduli kepada bangsa, karena beliau peduli kepada negara, karena beliau peduli kepada agama, karena beliau peduli terhadap Rasulullah sallallahu. Karena beliau semua beliau peduli kepada kalian sebagai warga Indonesia, rakyat Indonesia. Kita tidak mau rakyat Indonesia diperbudak oleh orang. Kita tidak mau rakyat kita menjadi jongosnya orang lain. Hanya dibohongi dengan satu kedustaan, sejarah-sejarah dipalsukan, makam-makam dibuat palsu, pada akhirnya akan merusak sejarah bangsa Indonesia ini. Di masa yang akan datang, anak cucu kita nanti tidak akan kenal sejarah. Ketika sejarahnya sudah diganti dengan sejarah baru yang dibuat oleh kalangan Ba'alwi, maka nanti mereka di masa yang akan datang akan menjadi pemilik negara ini, dan kita akan seperti Palestina terusir dari bangsanya sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita bergerak bukan karena benci. Kita bergerak bukan karena benci. Kalau ada yang mengatakan Gus Abbas benci kepada Ba'alwi, tidak. Gus Abbas benci kepada Habib, tidak. Tapi saya lagi mengingatkan Habib, jangan berbuat macam-macam di negeri Indonesia. Jangan berbuat macam-macam di anak bangsa Indonesia. Jangan suka jahil terhadap sejarah Indonesia. Jangan suka mempersekusi para ulama, para kiai Indonesia. Jangan suka menghina para ulama, para kiai Indonesia. Jangan suka menghina, menginjak harga diri bangsa Indonesia. Ini adalah bangsa kami, negara kami. Anda itu pendatang, maka Anda harus menghormati kami. Betul lah, betul. Betul lah, betul. Saudara, kenapa sebabnya? Sudah berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia diam. Bangsa Indonesia diam, kalian bangsa Indonesia diam. Karena kalian bangsa Indonesia itu bangsa yang santun, berbudi luhur, berakhlakul karimah, diajarkan oleh para ulama, para kiai di kampung-kampung itu. Makanya diam bukan berarti ridho, diam bukan berarti rela untuk dimiliki bangsanya oleh mereka. Tidak. Tapi karena kita menanamkan akhlakul karimah, karena kita mendahulukan adab di dalam menghadapi sesuatu, bukan mendahulukan celurit dan perang. Saudara, dari ulur sudah beberapa ulama-ulama kiai kita diperkosa oleh mereka. Di Tegal, saudara-saudara sekalian, ada beberapa kiai dimintai uang oleh kalangan oknum-oknum Ba'alwi. Sampai kiainya ketika ada haul datang, itu kiainya pada ngumpet semua. Sebab kalau seumpama tidak kasih, mereka melaknat kiai, mereka menunjuk kiai, mereka mengutuk kiai, di setan-setan kiainya. Cukup. Rakyat Indonesia sudah bersabar, betul? Rakyat Indonesia sudah terlalu lama diam, betul? Sekarang sudah sejarah mereka terungkap, nasab mereka terungkap secara ilmiah, bahkan secara teknologi tes DNA mereka ternyata terungkap. Ternyata mereka bukan cucunya Rasulullah, tapi dari kalangan Yahudi Askenazi. Saudara, mengungkap tentang masalah nasab Ba'alwi bukan sembarangan. Kiai Imaduddin Al-Bantani dengan saya membaca kitab dengan Gus Aziz Jazuli, Kiai Nur Ikhya, dan para ulama-ulama Nahdlatul Ulama muda, ratusan judul kitab yang dikarang oleh ulama-ulama seluruh dunia, termasuk yang dikarang oleh ulama Yamannya sendiri.
Bahkan ulama dari Hadramautnya sendiri yang mengatakan bahwa kaum Ba'alwi sejak ada di Yaman bikin rusuh, memprovokasi masyarakat, kemudian menguasai masyarakat, menghina para ulama, para kiai, akhirnya memecah belah masyarakat Yaman. Akhirnya Yaman terpecah menjadi dua, Yaman Utara, Yaman Selatan. Yaman Utara dipegang oleh kalangan orang-orang Arab Yaman seperti bangsa Al-Katiri, At-Tamimi, bahasa Lama bin Arfan bin Su'aib. Oleh kalangan Arab Yaman dengan provokasi dan fitnahnya kaum Ba'alwi itu di Yaman, mereka menguasai Yaman Selatan, dan ketika mereka sudah menguasai Yaman Selatan, memecah Yaman jadi dua, mereka menguasai bagian selatan, mereka tidak mendirikan negara Islam, tapi yang mereka dirikan adalah negara komunis Yaman Selatan. Buka sejarah. Makanya masyarakat Pabuaran, buka hati kalian. Buka hati kalian. Ba'alwi kerap kali setiap ada orang yang menentang mereka selalu menuduh PKI, menuduh komunis, tapi catatan data sejarah justru mereka yang mengibarkan bendera komunis di dunia. Mau saya buka? Ada tulisannya seorang ulama besar, di antaranya Dr. Salahuddin Al-Bakri. Namanya Tarikhul Hadrami Asyasi, sejarah perpolitikan Hadramaut. Mengatakan bahwa kaum Ba'alwi ketika menguasai Yaman Selatan, mereka mendirikan negara komunis Yaman Selatan, bukan negara Islam. Saya tanya, katanya ente ngaku cucunya Rasulullah, kenapa yang didirikan komunis? Katanya ente demi membela negara, kenapa ente mendirikan komunis? Kalau coba Anda katanya membela Islam, mengumpulkan orang berjuta-juta orang, ada di Monas, ada di Jakarta, tapi sejarah mengatakan leluhur ente mendirikan komunis. Catatan sejarah yang tidak bisa hilang, saudara. Betul ya betul? Betul ya betul? Mau saya buka? Biar sekalian cerdas ya. Di antaranya yang memimpin yaitu adalah Sekretaris Jenderal Partai Komunis Yaman Selatan. Itu sekretarisnya Partai Komunis Yaman Selatan adalah Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Saya tanya, As-Segaf itu Ba'alwi apa bukan? Jawab yang kencang. As-Segaf itu Ba'alwi apa bukan? Kemudian saudara-saudara sekalian, di antaranya lagi adalah Perdana Menteri Negara Komunis Yaman Selatan, itu namanya Al-Habib Haidar Abu Bakar Al-Attas. Saya tanya lagi, buka mata kalian, Al-Attas itu marga Ba'alwi apa marga Jawa? Ba'alwi apa Sunda? Jadi kalau mereka Ba'alwi menyebut orang Pabuaran itu komunis, tidak mau ikut sama Habib. Buka sejak. Siapa yang komunis? Siapa yang komunis? Cie. Leres. Makanya sekarang yang jadi muhibbin terbuka hatinya. Harus dibuka. Bukan karena benci. Ini fakta sejarah yang tidak mungkin bisa kita bantah. Mau dibuka lagi? Buka lagi. Wakil presiden ini bukan karena benci ya. Tapi ini sejarah ya. Wakil presiden negara komunis Yaman Selatan adalah Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri. Saya tanya lagi, Al-Jufri itu marga Pabuaran apa marga Ba'alwi? Jawab yang keras. Ba'alwi apa Pabuaran? Ba'alwi apa Sun? Ba'alwi apa Ciawi Gebang? Ba'alwi apa Ciawi? Ba'alwi apa Pasundan? Ada di Pabuaran yang marganya Al-Jufri, orang Sunda. Ayah. Lalu sudah. Jadi kalau seumpama ada orang yang berani mengkritik Ba'alwi, mengatakan eta komunis, kita jawab ye. Kita jawab cie. Kita jawab. Yang komunis siapa? Sejarahnya siapa? Itu berarti PKI menuduh siapa yang PK? Saudara, pada waktu belum ada PWI Laskar Sabilillah, Banser sudah kenyang di PKI oleh kaum habaib dan Ba'alwi. Tapi karena dan Banser Nahdlatul Ulama garda terbental membela para ulama dan NKRI, mereka banyak terdiam sampai dipersekusi
Sampai ada yang mau membunuh. Sampai kemarin itu ada Bangsar itu dipersekusi, disiksa oleh oknum Ba'alwi dan muhibinnya. Sekarang alhamdulillah dia sudah diproses di kepolisian. Mudah-mudahan keadilan ini bisa tegak di bumi pertiwi dalam rangka membela rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Saudara-saudara sekalian, Bangsar di PKI, hati saya menangis, hati saya berontak. Bangsar di PKI. Kiai Said Akil di Yahudi. Kiai Said Akil katanya agen Yahudi. Siapa yang Yahudi? Siapa yang Yahudi? Tes DNA. Kalau Mbak Yai Said Akil dari Sunan Gunung Jati, J1 itu dari Rasulullah, J1 dari Nabi Ibrahim. Kalau orang yang menuduh Mbak Yai Said Akil Yahudi, ternyata mereka genetikanya G, cucu mereka genetikanya Yahudi Askenazi. Ayo biar bareng-bareng bilang ye. Betul. Kembali ke kagak? Fitnah kagak? Memutar balikan fakta kagak? Orang Pabuarannya sudah ngerti apa tidak? Masyarakat Cirebon sudah cerdas apa belum? Jangan mudah dibohongi saudara-saudara. Betul. Masya Allah. Sudahlah seperti itu. Ada satu faham bahwasanya katanya orang bodohnya Ba'alwi satu itu lebih mulia daripada 70 ulama. Ini mazhabnya siapa? Mazhabnya Yahud. Mazhab Islam ada apa tidak kayak gitu? Ayat di Islam yang menunjukkan bahwa orang bodoh lebih hebat daripada 70 kiai ulama. Ayanda upami mazhab Islam teh naon? Mazhab Islamnya eta inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling takwa cek Gusti Allah nya eta jalma anu paling bertak. Eta syariat eta ajarannya Rasul. Dia mengaku-ngaku cucunya Rasulullah, padahal nasnya itu adalah baret merah, pakaian hitam. Ini adalah PWI Laskar Sabillah, segera dibentuk di Pabuaran. Siap, saudara. Sampai Mbak Yai Ma'ruf Amin, tahu Mbak Yai Ma'ruf Amin? Siapa Mbak Yai Ma'ruf Amin? Wakil presiden. Kemudian dia termasuk Rois Amnah Gotul. Sampean orang NU apa bukan? Siapa yang ngacung NU? Ternyata PWI Laskar Sabillah semuanya warga N yang mencintai N, yang mencintai ulama N, yang menghormati ulama N. Datanglah Pak Ba'alwi, pengen lebih hebat daripada ulama Kiai Pabuaran, pengen lebih hebat. Mereka nggak pernah ngajar, tidak pernah mendirikan madrasah, tidak pernah di sumber susah-pusah. Al-Iqra mengajari dengan teliti orang-orang di Pabuaran dari kampung ke kampung. Mereka tidak pernah tiba-tiba mereka datang mengklaim masjid, menguasai masyarakat. Katanya Pabuaran atau katanya Cirebon atau katanya Pekalongan, Malang ini adalah daerah kami, bukan daerah kalian semua. Sejak kapan enteng lamun? Betul. Ngalamun apa gedabros ngelamun? Masya Allah, masa dusta yang mereka tebarkan sangat luar biasa. Mbak Yai Ma'ruf Amin orang ulama besar. Sampean menghormati Mbak Yai Ma'ruf Amin tidak? Mbak Yai Ma'ruf Amin itu adalah cucunya Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin itu putranya Syarif Hidayah. Beliau itu cucunya Sultan Hasanuddin dari Kiai Nawawi Banten. Dari Kiai Nawawi Banten juga cucunya. Dan masih juga kaitan saudara dengan Mbah Yai Roma Irama. Ini satu saudara sama dengan saya. Cuma beda dakwah. Kalau saya dakwahnya ngaji, kalau beliau dakwahnya musik. Kiai Ma'ruf Amin alim apa tidak? Kiai Ma'ruf Amin dengan Ba'alwi lebih alim mana? Lebih pintar mana? Tapi ketika ketika Yai Ma'ruf Amin diamanatkan oleh Nahdlatul Ulama untuk menjaga NKRI dari kaum-kaum terorisme, dari paham-paham radikal, maka diamanatkan untuk menjadi wakil presiden. Itu Ba'alwi kebakaran Makanya kalau jadi orang jenggotnya jangan panjang kan, nantinya kebakar. Subhanallah, kebakaran jenggot. Apa katanya? Ada oknum Ba'alwi yang mengatakan, menyebut Mbak Yai Ma'ruf Amin, satu menyebut namanya saja. Ma'ruf Amin, tidak ada kiainya,
Karena itu ajaran mereka. Kalau menyebut kiai-kiai pribumi, jangan sebut kiai, sebut namanya aja. Kemudian titel gak usah disebut. Model kayak gini membangun akhlak apa menghancurkan akhlak? Membangun akhlak apa menghancurkan akhlak? Orang diajari tidak boleh membela, tidak boleh menghormati kiai dan ulama, membangun akhlak atau merusak akhlak. Tiba-tiba katanya, mari kita adakan revolusi akhlak. Jawab ye, akhlak kayak model gambar. Mana yang mau ente bangun? Betul. Kalau ente mau membangun akhlak bisa. Nah, kalau ente nggak ada akhlaknya, betul. Itu Bayai Ma'ruf Amin disebutnya apa saudara? Jangan kaget. Orang NU jangan kaget ya. Siapapun ba'alwinya saudara-saudara, Anda harus harus menangani ini semua. Anda harus menghadapi dan harus bersikap secara tegas. Walaupun dalam hati Anda maafkan mereka. Tetapi dalam masalah masalah ketegasan, jangan tinggal diam. Jangan biarkan mereka menghujat para ulama, para kiai asli Indonesia. Betul? Pengen tahu ucapannya? Nilai sama nalar dan akal kalian. Orang-orang yang hatinya masih tertutup oleh dusta-dustanya para Ba'alwi dan Habib. Nilai dengan akal pikiran kalian. Oknum mereka mengatakan, Ma'ruf Amin, babi apa babi? Di depan jamaahnya menyebut babi. Babi apa babi? Babi apa babi? Babi. Seorang ulama besar disebut babi, tidak ada sopan santunnya. Sekarang saya tanya kepada kalian, apakah golongan semacam ini akan bisa membuat revolusi akhlak? Bisa apa tidak? Jawab yang keras, bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Ki Ma'ruf Amin di babi-babi saudara. Gus Dur di buta mata, buta hati. Buta mata, buta hati. Sudah keterlaluan. Mbah Hasyim Asy'ari Syekhul Akbar wa Imamun Nahdliyin, disebutnya cuma Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari itu bukan orang pinter, orang bodoh. Dan Hasyim Asy'ari itu tidak ada jasanya dalam kemerdekaan Indonesia. Ini orang kalau bicara depan saya tak kaplok sama saya, Pak.